Menurut Kepala Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arsyad Bayi, bukti awal menandakan bahwa serangan ini dilakukan paling tidak 3 pengebom bunuh diri dan dengan model yang sama dengan pengeboman pada tahun 2002. Di Indonesia ki mas pakai tragedi orang mau tragedi bencana alam baik terus pernah ada tragedi pengeboman ente paham Iya, pernah maksudnya pernah ngerungu kan ya beberapa kali ada lah tragedi. pengeboman Bali pada tahun 2002 adalah rangkaian 3 pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. 2 ledakan pertama terjadi di Pedi Pub dan Sri Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsul Jenderal Amerika Serikat. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kilo dan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kilo. Peristiwa bom Bali pada tahun 2002 ini juga diangkat menjadi film layar lebar dengan judul Long Road to Heaven. Motif peristiwa tersebut adalah pembalasan atas dukungan Amerika Serikat terhadap perang melawan terorisme dan peran Australia dalam pembelaan di Timor Leste. Pelaku diduga dari Jamaah Islamiyah dan Al-Qaeda yang berjumlah kurang lebih 32 orang. Salah satunya bernama Imam Samudra alias Abdul Aziz. Ia ditangkap pada tanggal 21 November 2002 di dalam bus Kurnia di kapal pelabuhan Merak. Ia hendak melarikan diri ke Sumatera dan Imam Samudra alias Abdul Aziz pun terpidana hukuman mati. Peristiwa tersebut pun banyak memakan korban jiwa. Tercatat kurang lebih ada 203 korban jiwa dan 209 orang yang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Sebenarnya bom Bali orang sekali 2 kali pada tahun 2005. Angker ini kan bom Bali 1. Iya. Bom Bali jilid 2 Part 2 berarti. anak bom Bali part 2. Bom Bali 2005 atau disebut juga dengan Bom Bali 2 terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005. Terjadi 3 titik pengeboman, 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran. Setidaknya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Bom bunuh diri ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pariwisata di Bali. Titik pengeboman: Cafe Nyoman, Cafe Menega, dan Restoran Raja Kota Square. Menurut Kepala Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Inspektur Jenderal Purnawirawan Arsyad Bayi, bukti awal menandakan bahwa serangan ini dilakukan paling tidak 3 pengebom bunuh diri dan dengan model yang sama dengan pengeboman pada tahun 2002. Dengan barang bukti serpihan ransel dan badan-badan yang hancur berlebihan. 23 korban tewas terdiri dari 15 warga Indonesia, 1 warga Jepang, dan 4 warga Australia. Para pelaku pengeboman: Muhammad Salik Firdaus dari Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku meledakan di Cafe Nyoman. Yang kedua, Wisnu alias Wisnu, 30 tahun, dari Desa Ujung Manik, Kecamatan Kawunggaten, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku meledakan di Cafe Manega. Yang ketiga, Ayib Hidayat, 25 tahun, dari Kampung Pamarikan, Ciamis, Jawa Barat. Pelaku meledakan di Restoran Rajas. Inspektur Jenderal Polisi Arsyad Bayi menegaskan bahwa aksi ini jelas terorisme. Serangan ini menyandang ciri-ciri khas serangan terorisme Jamaah Islamiyah sebagai organisasi yang berhubungan dengan Al-Qaeda. Berarti maksudnya pada kayak sing serangan Iya, sing pertama ya. Al-Qaeda juga.
Tapi nih Jakarta pun ana mas. Jakarta Iya, pernah terjadi. Pengoboman di Jakarta tahun 2009 disebut juga pengoboman Mega Kuningan 2009. Adalah peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Jumat pagi tanggal 17 Juli 2009. Peristiwa tersebut diduga jenis serangan bom bunuh diri yang menewaskan 9 orang korban jiwa dan melukai lebih dari 50 orang lainnya, baik warga Indonesia maupun warga asing. Bom yang digunakan adalah jenis bom rakitan yang berdaya ledakan rendah, dan ada juga sebuah bom serupa yang tidak meledak ditemukan di kamar bernomor 1818 di Hotel JW Marriott yang ditempati sejak 2 hari sebelumnya oleh tamu hotel yang diduga sebagai pelaku pengeboman. Polri mengumumkan identitas kedua pelaku bom bunuh diri tersebut, yaitu Dani Dwi Permana asal Bogor dan Nana Ikwan Maulana asal Pandeglang. Polisi mengaku mendeteksi ada 11 orang yang diduga terlibat dalam pengeboman tersebut, termasuk Nordin M. Top sebagai otak pelaku utama dan Ibrahim sebagai orang dalam di Hotel Ritz-Carlton yang menyelundupkan bom ke dalam hotel. Dan polisi pun berhasil menangkap atau menembak mati sejumlah tersangka pelaku pengeboman lainnya, walaupun masih ada beberapa aktor yang buron. Peristiwa ini terjadi 9 hari sesudah pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia, serta 2 hari sebelum rencana kedatangan tim sepak bola Manchester United di Hotel Ritz-Carlton yang akan melakukan pertandingan dengan tim Indonesia All Star pada 20 Juli 2009. Sementara itu, tim Indonesia All Star yang sedang menginap di Hotel JW Marriott selamat dari bom. Akhirnya, manajemen dari Manchester United langsung membatalkan turnya ke Jakarta sebagai tindakan preventif demi keamanan. Pihak Manchester United sendiri menyatakan sangat menyesal karena batal hadir di Jakarta. Sempat pasnya di MU Arab main Iya. sempat viral gue pada masanya, sempat booming juga sih gitu. Ya pas MU Arab main kalau Indonesia All Star Sebenarnya boom nah Jakarta juga anak tahun 2016 anak part 2 ya gede. Serangan Jakarta 2016 merupakan serangan peristiwa berupa setidaknya 6 ledakan dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2016. Ledakan terjadi di 2 tempat, yakni di daerah tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah Parmin Sarinah, dan sebuah pos polisi di depan gedung tersebut. Menurut keterangan kepolisian, dalang di balik pengeboman adalah Bahrul Naim yang diperkirakan berasal dari kota Pekalongan pindah ke Raqqa Syariah beberapa waktu sebelum serangan tersebut. Ia telah dikenali oleh pihak berwenang sejak tahun 2010. Menurut pihak kepolisian, 3 orang telah ditahan dalam penyelidikan atas penyergapan selama 4 jam di ibu kota Indonesia. Pada hari Kamis yang menewaskan 7 orang, 4 penyerang tewas dalam serangan tersebut. Serangan bom bunuh diri ini diidentifikasi pelakunya Dian Juni Kurnaidi dan Ahmad Muhasab Saron. Keduanya berusia 26 tahun. Penyerangan yang tewas dalam baku tembak Afif alias Sunakim alias Sunardi dan Marwan alias Muhammad Ali usia 40 tahun. Jadi gue tragedi sini Jakarta. Jadi sebenarnya Jakarta sering aslinya Jakarta. Selain Bali, Jakarta juga sering. Karena mungkin nih Jakarta pusat pemerintahan sih ya. Ibu kota juga sih namun. Ini kayak bom bunuh diri kan. Ya. Ini Bali berarti ping loro kan ya. Loro. Di Jakarta Berkali-kali Oh, Jakarta sering Jakarta nih. ya karena mungkin di Jakarta emang gue sih pusat pemerintahan kan. Cuman kayak ini saiki Wis ora ya. ya isu-isu terorisme bisa ora. Kayak gitu sih lagi orangnya rame kan isu-isu korupsi gitu.
Ya korupsi. Nah, itu akeh Hmm. ada korupsi akeh.